Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farih Inayatur Rahman. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UI UX yaitu project berupa merancang desain UI UX dan dari sebuah platform artificial intelligence. Di sini perintahnya saya disuruh untuk membuat UI lalu menjelaskannya. Eh, Nomor satu kita membuat platform AI yang mencakup beranda, sync up, sync in, fitur utama platform, set CI, set AI. Kemudian unsur-unsur di dalamnya aspek, pertimbangan abstrak, dan fitur-fitur apa saja yang digunakan dalam rancangan tampilan UI tersebut. Oke, langsung kita ke bagian ke satu yaitu menjelaskan fitur-fitur apa saja yang digunakan dalam merancang tampilan UI tersebut. Di sini untuk desain AI-nya, saya menggunakan AI DeepSeek. Dan untuk membuat UI DeepSeek ini, saya membutuhkan beberapa tools, yaitu yang pertama untuk tools logo. Logo saya menggunakan yaitu namanya Iconify. Di dalam Iconify terdapat banyak sekali logo-logo. Salah satunya logo-logo yang saya pakai seperti ini, ini namanya logo party dan lain sebagainya. Kemudian untuk eh, selanjutnya kita mulai dari bawah. Oke. Untuk menggeser objek-objek yang berada di dalam sebuah frame, kita menggunakan yaitu move tool. Di sini fungsi move tool yaitu untuk memindahkan objek-objek. Seperti kita memindahkan ini atau memindahkan ini mungkin dan lain sebagainya. Di sini saya mendesain dan mengcopy-copy karena saya amat capek sekali. Jadi saya terbalik. Sini saya tertumpuk dua kopian. Jadi maaf tadi kelihatan agak nggak rapi. Ini juga saya buat sendiri, bukan background ya guys. Oke, untuk selanjutnya, bentar. Untuk selanjutnya yaitu frame. Untuk membuat sebuah tampilan sebuah UX kita harus membutuhkan sebuah frame yang dimana frame ini untuk menampung semua objek. Istilahnya seperti Anda melukis di sebuah kanvas. Nah, frame ini adalah wadahnya, wadah dari lukisan itu, penampung dari objek-objek yang ada di dalam. Kemudian saya menggunakan fitur shape, yaitu untuk bangun-bangun bentuk-bentuk seperti kotak, persegi panjang, bisa kita ubah-ubah. Line, kita menggunakan line dan lain sebagainya. Lalu menggunakan mungkin ellipse di halaman selanjutnya, star mungkin atau dan lain sebagainya. Oh ya, untuk background di dalam sini ini terdapat background ya. Saya mengambilnya dari sebuah web Pinterest atau dari Google mungkin. Nah, itu saya juga menggunakan tools yang namanya eh Place Image ini. Atau kalian juga bisa menggunakan image video. Kemudian selanjutnya yaitu untuk membuat sebuah kalimat, saya menggunakan fitur teks. Nah, ini. Oke kan saya jelaskan dalam teks. Di sini saya membuat banyak sekali fitur-fitur dalamnya, seperti alignment ini untuk menjadikan garis tengah mungkin seperti ini. Nah, ini untuk kelompok, tapi jangan sampai kelompok. Nah, ini untuk apa namanya menaruh di tengah-tengah sebagian dari frame seperti ini dan lain sebagainya.
Kemudian untuk memperhalus dari sebuah persegi panjang kan lancip. Ini kita haluskan yaitu kita menggunakan corner radius seperti ini. Nah, corner radius. Kita bisa atur corner radius semakin tinggi semakin membulat. Semakin tinggi angkanya maka semakin membulat. Lalu kembali lagi ke teks, di teks saya juga menggunakan mm, opacity yaitu tingkat kadar ke transparannya. Semakin rendah kita tulis, semakin transparan objek tersebut. Kemudian kita menggunakan typography. Oh maaf, maksud tadi di opacity dan corner radius itu terdapat di eh, kolom apprehension. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin untuk typography saya menggunakan font Intel dan lain sebagainya. Saya di teks ini saya menggunakan apa tools font, kemudian wake itu ketebalan, kemudian apa jenenge ini? Kemudian size tool apa? Size font. Nah, kayak kayak eh ini loh apa namanya? Kebesaran ya. Kita jadikan besar atau jadikan kecil bisa. Seperti ini, jadikan besar atau kecil seukuran. Kemudian berikutnya saya menggunakan space letter yaitu untuk spasi tiap gang huruf. Seperti di kolom seperti di tulisan chat, di sini kan ada spasinya berapa berapa kolom, berapa kotak. Seperti itu. Kita menggunakan apa itu apa itu? Letter spacing. Di sini saya menggunakan min 1 dan line height yaitu line tingginya. Di sini ada garis eh maksudnya spasi ke atas. Kalau ini kan spasi ke samping kanan, samping kiri tulisannya gitu. Dan ini untuk alignment juga ada yang di sini ini untuk tulisan di tengah, tulisan di agak ke kanan dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu saya menggunakan fill atau yang dinamakan dengan pewarnaan fill. Di sini saya untuk tulisan get dipsik app saya menggunakan fill biru. Dan mungkin ada beberapa yang menggunakan stroke. Stroke itu untuk menggunakan seperti ini maksudnya. Di line berikutnya mungkin ada, tapi jangan saya tampilkan dulu. Stroke itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada garis luarnya, seperti itu. Oke, kita hilangkan stroke. Langsung buat mark stroke ya. Oke, itu yang fitur-fitur yang saya gunakan dalam membuat UI desain ini. Kemudian saya menggunakan apa lagi ya? Seperti seperti ini dan lain sebagainya yang mungkin saya tidak sebutkan karena saya terlalu banyak mungkin yang saya tahu, yang saya umum tahu ya itu aja. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu penjelasan UX. Jelaskan alur penggunaan platform dari sudut pandang pengguna. Mulai dari pertama kali dan lain sebagainya dan sampai bawah. Oke, kita lanjut. Oke, anggap saja kita berubah menjadi seorang pengguna AI. Oke, orang yang pertama kali memencet DeepSeek AI pasti dia akan start ke dalam beranda DeepSeek, yaitu eh, seperti ini tampilannya. Kemudian biasanya kan bahasa Cina. Ini saya ganti menggunakan bahasa Inggris. Tak, nah, jadi bahasa Inggris. Di sini terdapat Start Now dan Get App.
Start nih untuk langsung mencoba web dan Git app untuk mendownload app atau aplikasi dari Gipsy. AI platform yaitu untuk login ke dalam AI, tapi dalam aplikasi, bukan dalam web. Nah, kita sebagai orang yang ingin langsung mencoba, kita langsung saja pencet start. Oke, ketika kita pencet start, kita tidak bisa langsung mengecat, kita harus login. Kita akan masuk ke dalam halaman login. Di sini di sini pengguna akan dihadapkan kepada sebuah tabel yang isinya yaitu sebuah eh, pengisian untuk diharapkan untuk mengisi email, password dan lain sebagainya. Di sini juga ada fitur tampilkan password atau tidak dan eh, untuk kebijakan lebih lanjut di sini password bisa login dan mungkin jikalau tidak ingin ribet kita bisa login menggunakan Google langsung bisa. Untuk orang yang belum pernah masuk Deepseek lalu ingin mendaftar atau sign up itu bisa kita memencet ini. Klik atau orang yang lupa password bisa. Nah, ini halaman sign up. Di sini sama seperti tadi, cuma beda mungkin ada kode dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ketika kita sudah login, kita akan berada di chat utama, yaitu di tampilan chat AI yang fitur utama platform, halaman halaman utama chat. Yaitu. Di sini kita disuguhkan dengan tampilan awal dari chat sebelum kita gunakan. Di sini terdapat logo, terdapat fitur untuk membuka history, kemudian menambah chat, menggunakan app, profil. Ini maksudnya mendownload app, ini profil, dan tipping untuk pencarian lebih dalam, search, menampilkan narasumber dan lain sebagainya. Dan di sini kita misalnya sudah mengapply, maksudnya sudah menulis, kita bertanya apa, kita tinggal play. Nah, oh ya, kegunaan DeepSeek antara lain adalah sebagai untuk kita bertanya, mencari referensi, dan mungkin untuk pengetahuan, untuk membantu dalam hal sehari-hari dan lain sebagainya. Itu fungsi dari AI DeepSeek. Sama seperti halnya kita menggunakan GPT, Gemini dan lain sebagainya. Untuk membantu bisa untuk membuat mereferensikan, mencari referensi dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita di sini anggap saja kita ingin bertanya. Oh ya, di sini juga terdapat sambutan yaitu Hi, I'm Vixie guys. Seperti itu. Kita disambut dengan oleh AI ini. Kemudian kita tidak usah lama-lama, kita langsung aja mengetik script. Sebelum itu saya mengetik Hi saja. Hai. Nah, di sini langsung terbuka, otomatis terbuka. Mungkin bisa ditutup, tapi ini saya buka gitu. Ini dibuka, di sini ada history utama yaitu chat pertama kita dengan Dipsy. Di sini kita mengucapkan hai, lalu Dipsy-nya menjawab hello dengan emot, kemudian hello can I assist? Nah, di sini apa namanya sistem AI-nya sudah bekerja yaitu kita saling membalas seperti chat pada biasanya dan lain sebagainya. Di sini terdapat fitur new chat yaitu kita menambah chat baru ketika kita sudah ini mungkin kita membicarakan tentang pengetahuan alam. Terus kita chat lagi beda topik. Kita membicarakan pengetahuan sosial atau mungkin tentang sekitar hewan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada fitur edit. Mungkin kita ingin menambahkan atau tadi typo, kita bisa mengubahnya dengan edit. Kemudian kita bisa copy kata-kata kita. Lalu kalau kita ada buffering atau nge-lag, kita bisa putar ulang loading atau kita bisa apabila kita puas dengan jawaban AI tersebut kita bisa menggunakan like memencet like atau tidak puas kita bisa menggunakan memencet dislike dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk pengerjaan tugas SAT UI UX ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.